mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri dengan megah sebuah bangunan suci. Borobudur diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Prahara di Bukit Keramat. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita M. Satria Pinandita. Para pelaku: Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Renita sebagai Udiani, Edi Dosa sebagai Ki Umbul, Hari Akik sebagai Sarwapala, Bambang Suryo sebagai Dang Acarya Dalawa, dibantu oleh Pri Panggi, Nugraha, Lita Arlita, Idris Apandi, dan sederet bintang-bintang lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada kisah yang lalu diceritakan bagaimana perasaan khawatir Ki Sarwapala jika sampai terjadi pertempuran antar wangsa atau desa atau antar kelompok tertentu. Diceritakan juga bagaimana Gunadarma dan orang-orang yang membantunya bekerja dengan giat untuk terwujudnya pembangunan Kamulan di bumi Sambara. Juga dikisahkan bagaimana Dang Acarya Dalawa ketika menghadapi Busu Baira. Kita ikuti kisahnya sekarang pada seri yang ke-7. Dengar Baira, ada Wangsa Syailendra yang menganut Buddha, ada juga yang menyembah Shiva, juga Wangsa Sanjaya, ada yang menganut Buddha. Semua itu tidak perlu dipersoalkan, sebab tidak ada larangan atau keharusan bahwa seseorang menganut suatu ajaran. Agama itu adalah suatu keyakinan yang muncul dari dalam hati dan nalar kita sendiri. Tidak ada paksaan. Tapi Eyang, apakah bijak kalau Eyang sendiri memaksakan anak-anak pertapan yang sudah jelas nyata bahwa keyakinan mereka berbeda ajaran? Tapi mereka harus ikut membangun sesembahan orang lain, Eyang. Busu Baira, bicaramu sudah tidak ada aturannya lagi. Kamu sudah keterlaluan. Ingat Baira, bukankah kita sejak dulu sudah saling membantu? Iya, Eyang, iya. Dulu mungkin itu benar. Waktu kita dijajah oleh orang-orang Syailendra. Tapi sekarang, Eyang, sekarang kita sudah berkuasa. Ingat, Eyang, kita yang berkuasa. Apakah masih perlu kebiasaan budak itu kita pertahankan? Diteruskan? Baira, lancang sekali mulutmu. Dari dulu sampai sekarang, kami melakukan pekerjaan dengan sadar. Tidak ada yang memaksa. Kami tidak pernah merasa diperbudak. Eyang Dang Acarya amat marah karena ucapan-ucapanku tadi. Sinar matanya seolah ingin menelanku. Aku tidak kuasa menatap sorot tajam matanya. Lebih baik aku diam saja dan tidak usah bicara. Kenapa kau hanya menunduk dan diam, Baira? Jawab! Jawab! Jangan mentang-mentang sekarang kamu ini jadi penguasa, kemudian malah menjajah sikap wangsamu sendiri. Jangan mentang-mentang kamu jadi penguasa, lalu kamu mau mengatur semua isi bumi. Merasa orang lain itu bodoh, tidak bisa berpikir. Kamu kira apakah hanya kamu saja yang mampu berpikir? Begitu? Apakah kamu kira hanya kamu yang pintar? Begitu? Baira, kamu boleh punya anggapan seperti itu. Tapi ingat, di bumi ini tidak semua orang itu bodoh. Dan tidak juga semua orang itu pintar. Semuanya imbang. Apakah kamu kira hanya kamu dan keluargamu saja yang butuh makan enak? Hidup layak? Kamu anggap orang lain itu sampah begitu? Dengar Baira,
semasa Wangsa Syailendra yang berkuasa, keyakinan dan sikap kami tidak pernah terjajah. Kecuali bumiku dan kekuasaan. Ayo, semua jalan. Semua jalan. Sudah tua, masih keras kepala. Kakang Gunadarma tidak main-main dalam mengerjakan kamulan yang dibebankan kepadanya. Dalam rumahnya yang sederhana ini, dipenuhi dengan bermacam-macam keperluan pembangunan kamulan. Bahkan sampai bentuk kamulan yang kecil, yang terbuat dari tanah liat pun ada. Dan di sekeliling bangunan juga ditanami pohon-pohon. Jika memang bisa jadi seperti ini, kurasa sangatlah indah dan nyaman untuk dipandang. Udiani? Iya, Kang. Bopo belum menyusul? Mungkin sebentar lagi, sebab tadi masih ngobrol sama Kikuwo. Oh. Kakang bertanya, tapi sama sekali tidak melihat ke arahku. Dan tangannya sibuk dengan daun rontal. Pandangannya tertumpu pada beberapa kitab yang berserakan. Kakang Gunadarma menyalin beberapa isi dari kitab-kitab itu. Kang, ini wedang jahenya. Terima kasih, Udi. Mengapa Nini menatapku seperti itu? Apakah ada yang aneh? Tidak, Kang. Udi sedang ingin memandangi Kakang Dharma kalau sedang menulis. Semua ini harus ditulis supaya tidak lupa. Nah, sekarang tumpukan tulisan pada rontal ini diletakkan di tempatnya masing-masing. Di sini, di sini, Iya. dan di sini. Pada dasar dinding bangunan ini akan diberi gambar ukir Kamadhatu, yaitu dunia hasrat. Ketika manusia masih dikuasai hasrat. Ini saya ambilkan dari kitab Mahakarawi Bangga, yaitu kitab yang berisi tentang perjalanan karma buruk maupun karma baik. Aku sangat kagum dengan wawasan yang begitu luas. Sementara tingkat pertama pada dinding maupun sisi langkahnya Iya? akan diisi dengan gambar ukir Lalita Wistara, yaitu tentang kelahiran Sang Buddha Siddhartha, putra Sudodana dari permaisuri Maya penguasa kerajaan Kapilawastu, sampai sang putra mencapai tingkat kebudaan. Nah, kalau pada bagian ini saya ingin mengajak manusia bercermin pada dunia Rapadatu. Gambar ukir itu sampai tingkat keempat. Iya. Kalau ini Divya Wadana. Iya, Divya Wadana. Betul. Isinya tentang perbuatan-perbuatan mulia kedewaan. Dan yang ini cerita tentang 100 cerita Awadana atau Awadana Sataka. Saripati ajarannya akan menjadi mengisi deretan dinding langkah tingkat 1 dan 2. Lihat. Dan coba Nini baca yang ini. Nini boleh lihat yang ini, Kakang? Sudah, Guna, istirahat dulu. Ini loh ubi rebus paman buatkan. Ini dimakan dulu ya. Dan itu wedang jahe yang dibuat Nini Udi, waduh. Lah kok dibiarkan saja, kenapa nggak diminum? Iya. Waduh, ini kok dingin semua ini, Dharma. Wah, nggak enak lagi nih. Ayo, Mbok, ini disambi toh. Iya, Paman. Terima kasih. Lah kok mung terima kasih? Paman tidak perlu kata-kata itu, Guna. Tapi Paman ingin kamu dan Nini Udi itu makan dulu ubi rebus ini. Wah, Paman sudah capek-capek masak lalu nggak dimakan. Wah, sedih, Paman. Ayo toh, sambil bekerja juga sambil makan kan enak. Iya, Ayo. Ayo, kok Kang. diam saja. Kasihan kan Paman Saya Umbu. sesungguhnya tidak bisa kalau sedang bekerja sambil makan. Aduh. Tapi ya, apa boleh buatlah. Dharma, tinggal makan saja kok ya. Ayo toh, dimakan. Ayo, Kang. Ayo. Baiklah. Nah, begitu kan enak, ayo makan. Iya, Nah, Paman. begitu.
Kalau kitab ini adalah kitab suci Buddha Mahayana Gandavyuda. Oh. Dan ini adalah kitab Badrecari. Yang ini juga bagus sekali. Karya-karya Empu Aryasura. Judulnya Jatakamala atau Untayan Jataka. Wah, Kakang hampir hafal semua ya? Nini, semua itu Kakang dapatkan dengan belajar. Siapapun juga orangnya kalau mau belajar, tentu ilmunya akan bertambah, walaupun sedikit. Iya, Kang. Nah, Kakang teruskan ya. Jatakamala atau Untayan Jataka, yaitu tentang penonjolan perbuatan baik. Nah, intisari daripada Jatakamala akan mengisi dinding langkang tingkat pertama. Sedangkan Gandavyuda akan mengisi tingkat 3 dan 4. Wah, Kakang menghafal semua isi kitab-kitab itu. Saya mencoba untuk memahami saripati ajaran dan ceritanya. Bukan main. Kakang Gunadarma, kepandaian dan wawasannya luas sekali. Aku sangat tertarik dan makin kagum kepadanya. Ayo loh, lah kok malah berhenti? Kenapa ini kok berhenti makan telonya? Baik, Ayo. Ayo, Nini. Kakang mendapatkan kitab-kitab itu dari mana saja? Dari semua pengembaraan saya. Tepatnya semenjak saya berangkat dewasa. Saya pernah berkunjung ke Kapilawastu. Saya juga pernah ke Sinala, Oh ya? Nelanda, Kelagor, dan juga ke Kedah. Wah, Nah, yang terakhir dan yang terlama adalah ketika menimba ilmu di Sriwijaya. Sebelum kembali ke bumi Jawa ini. Ini perhatikan. iya. Selesai menerangkan padamu di sini, tiba-tiba dia sudah menuju ke sana. Tuh ya, dia memang pemuda yang haus ilmu. Iya. Apa saja dipelajari. Dari ilmu kebudayaan sampai ilmu bangunan, semuanya lah. Syair yang dia buat juga bagus-bagus loh, Nini. Oh iya? Heeh. Kakang Dharma. Gusti, tidak ada kejadian yang mencurigakan dan mengkhawatirkan kita selama beberapa hari ini. Benar. Tapi jangan lupa, Udata. Karena pada saat tenang dan nampak damai itulah biasanya justru terjadinya gejolak. Iya. Namun Gusti Pangeran, ketenangan kali ini tidak seperti dulu. Maksudmu? Ketika itu, ketenangan mendadak terusik dengan munculnya Ki Saropala yang mencoba ingin mengetahui posisi kita. Lalu tidak lama kemudian terusik lagi oleh kemunculan Pangeran Purnawijaya. Namun sebelum itu terjadi, bukankah mata-mata kita sudah mengetahui? Sehingga begitu mereka memasuki Iwung, mereka bisa langsung kita ringkus. Ya, betul. Tapi Udata, walaupun demikian, kita jangan sampai lengah. Sebab siapa tahu kali ini justru mata-mata kita juga terlena. Tapi hasil yang saya terima, semuanya aman-aman saja, Gusti. Bagus. Oh ya, tapi jangan lupa, Udata. Ada apa, Gusti? Kau tentunya masih ingat, bukan? Dengan anak gadisnya Ki Sarwapala? Iya, Nini Udiani. Nama dan wajahnya tidak akan saya lupakan. Dia mempunyai arti khusus untuk diri saya, Gusti. Iya. Aku tahu. Karena cintamu tidak pernah diterima, kan? Benar, Gusti. Bahkan saya juga pernah dikalahkannya secara pribadi. Jadi kau masih dendam, Udata? Saya tidak bisa membayangkan apakah yang terpendam di dada saya ini merupakan dendam ataukah segumpal cinta. Apa benar orang sepertimu masih mempunyai rasa cinta? Entahlah, Gusti. Iya, tapi sebenarnya bukan itu yang aku maksudkan dengan menyebut nama Udiani. Ini menyangkut masalah keamanan, Udata. Bagaimana seorang wanita seperti dia tiba-tiba muncul di sini dan bisa masuk ke dalam ruang tahanan? Bukankah itu sama saja dengan mengetahui ruang rahasia kita? Iya, benar, Gusti. Itu dulu. Tapi untuk kali ini tidak mungkin terulang lagi kejadian seperti itu. Karena penjagaan di setiap sudut, setiap pintu masuk dan juga keluar sudah dilipat gandakan.
juga mengenai penyamaran. Maksud Gusti? Apakah di setiap penjagaan prajurit jaga betul-betul memperhatikan orang-orang yang lewat, baik laki-laki, tua, muda, atau kaum wanita? Penyamaran? Jangan lupa, Udata. Udiani bisa memasuki wilayah kita. Bukankah justru karena penyamaran sebagai laki-laki? Iya, benar Gusti. Nah, itulah yang aku maksud. Oleh karena itu jangan lupa, bisa saja hal itu terulang kembali jika kita semua lengah dan terlena. Baiklah Gusti. Saya akan mengadakan ronda sendirian sekaligus memberitahukan hal ini. Dan kalau perlu, juga akan memata-matai desa Ceger, terutama di warung Kirembung. Iya, bagus Udata. Jangan sampai sudah terjadi hal yang buruk, lalu kita baru siap. Iya Gusti. Bawalah beberapa prajurit andalan untuk menemanimu ke Ceger. Siapa tahu di sana memang sudah ada kekuatan dari Mataram. Sampai sejauh itukah kecurigaan Gusti? Udata, segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Maka kita perlu hati-hati. Gunadarma, Paman melihat ada serombongan orang sedang menuju kemari, Guna. Tapi mata Paman yang tua ini tidak begitu jelas. Apalagi dari tempat yang jauh begini. Entahlah siapa yang datang, saya tidak tahu, Guna. Terima kasih, Paman. Kelihatannya seperti... Oh, siapa? Guru Dang Acarya. Hah? Aku harus ke sana untuk menyambutnya. Iya ya, Dang Acarya. Wih, hebat. Biar sudah sepuh dan jalannya juga dituntun dua pemuda, tapi semangatnya tidak ada banding. Beliau mau datang kemari hanya ingin membantu mengerjakan kamulan. Weh. Gunadarma ya begitu sangat berbakti kepada gurunya. Dia terus saja berlari menuruni bukit menyambut kedatangan Dang Acarya. Nah, sekarang mereka bertemu di bawah pohon yang rindang itu. Wow, Guna menyembah dengan hormat. Guru, saya tidak menduga Guru sendiri berkenan datang. Terimalah sembah hamba Guru. Gunadarma, janji seorang stapaka harus selalu ditepati. Sekali dia berbohong, maka sebagian semangat dan kecerdasannya akan hilang. Bukankah salah satu ajaran dari agamamu juga menganjurkan agar kita bicara yang benar? Benar, Guru. Gunadarma menyembah hormat kepada gurunya, Dang Acarya Dalawa, begitu bertemu. Gunadarma terkejut dan hampir tidak percaya bahwa gurunya berkenan datang untuk menyaksikan dan membantu muridnya membangun kamulan. Nah, saudara pendengar, apa yang akan dilakukan Dang Acarya di tempat itu? Bagaimanakah siasat Udata untuk mencegah masuknya para perusuh? Juga bagaimana dengan Udiani, Sarwapala, dan yang lainnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Borobudur.